Apa itu bencana alam? Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam tersebut dapat berupa banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, angin tornado, kebakaran liar, dan lain sebagainya. Jenis tanah pelapukan yang sering dijumpai di Indonesia adalah hasil letusan gunung api. Tanah ini memiliki komposisi sebagian besar lempung dengan sedikit pasir dan bersifat subur. Tanah pelapukan yang berada di atas batuan kedap air pada perbukitan atau punggungan dengan kemiringan sedang hingga terjal berpotensi mengakibatkan tanah longsor pada musim hujan dengan curah hujan berkuantitas tinggi. Jika perbukitan tersebut tidak ada tanaman keras berakar kuat dan dalam, maka kawasan tersebut rawan bencana tanah longsor. Jenis-jenis tanah longsor. Yang pertama, longsoran translasi. Longsoran ini adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir, berbentuk rata atau menggelombang landai. Yang kedua, longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekungan. Selanjutnya yang ketiga adalah longsoran blok. Perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu. Yang keempat, longsoran runtuhan batu. Terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung, terutama di daerah pantai. Batu-batu besar tersebut dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Selanjutnya yang kelima, longsoran rayapan tanah. Jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan juga halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon maupun rumah miring menjadi ke bawah. Yang terakhir, yang keenam, longsoran bahan rombakan. Terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume, tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah maupun mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter, seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung api. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab dari tanah longsor. Yang pertama adalah hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi retakan dan merekatnya tanah ke permukaan. Ketika hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang berekat, air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng sehingga menimbulkan gerakan lateral. Selanjutnya yang kedua adalah lereng terjal. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan juga angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah berukuran 180 derajat apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar. Yang ketiga, tata lahan. Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan juga genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan, akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan juga jenuh dengan air, sehingga mudah longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan, penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsoran yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsoran yang lama. Yang keempat, pengikisan atau erosi. Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai ke arah tebing. Selain itu, akibat pengundulan hutan di sekitar tikungan sungai, tebing akan menjadi terjal. Yang kelima, timbunan material tebing. Untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman, umumnya dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan lembah. Tanah timbunan pada lembah tersebut belum terpadatkan sempurna seperti tanah asli yang berada di bawahnya, sehingga apabila hujan akan terjadi,
penurunan tanah yang kemudian diikuti dengan retakan tanah. Yang keenam, batuan kurang kuat. Batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor bila terdapat pada lereng yang terjal. Yang ketujuh, tanah kurang padat. Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 m dan sudut lereng lebih dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor, terutama bila terjadi hujan. Selain itu, tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek, terkena air, dan pecah ketika hawa terlalu panas. Baik teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai sebaran wilayah di Indonesia yang rawan dengan bencana tanah longsor. Lalu, wilayah mana saja sih yang rawan tanah longsor? Jika kita meninjau langsung dari peta tersebut, maka bisa kita pastikan bahwasannya hampir seluruh wilayah di Indonesia rawan tanah longsor. Mengapa demikian? Ada beberapa hal yang latar belakangi, seperti halnya keadaan curah hujan di Indonesia yang relatif tinggi pada bulan-bulan tertentu memasuki bulan penghujan, keadaan morfologi di Indonesia, keadaan material batuan di sekitar wilayah tersebut, maupun adanya aktivitas manusia yang secara absolut mengakibatkan tanah menjadi keruh, dan faktor lainnya juga. Menurut BNPB, daerah-daerah yang rawan tanah longsor antara lain terdapat di sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Maka dari itu, hampir seluruh wilayah di Indonesia ini rawan dengan tanah longsor. Selanjutnya adalah tahapan mitigasi bencana longsor. Yang pertama adalah pemetaan, menyajikan informasi secara visual tentang tingkat kerawanan bencana alam geologi di suatu wilayah sebagai masukan kepada masyarakat ataupun pemerintah, kabupaten ataupun kota, dan juga provinsi sebagai data dasar untuk melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana. Yang kedua adalah penyelidikan, mempelajari penyebab dan dampak dari suatu bencana sehingga dapat digunakan dalam perencanaan penanggulangan bencana dan rencana pengembangan wilayah. Yang ketiga, pemeriksaan, melakukan penyelidikan pada saat dan setelah terjadi bencana sehingga dapat diketahui penyebab dan cara penanggulangannya. Yang keempat adalah pemantauan, dilakukan di daerah rawan bencana pada daerah strategis secara ekonomi maupun jasa agar diketahui secara dini tingkat bahaya oleh pengguna dan juga masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Yang kelima, sosialisasi, memberikan pemahaman kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ataupun masyarakat umum tentang bencana alam tanah longsor dan akibat yang ditimbulkannya. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengirimkan poster, booklet, maupun leaflet atau dapat juga secara langsung kepada masyarakat dan aparat pemerintah. Yang keenam, pemeriksaan bencana longsor bertujuan mempelajari penyebab, proses terjadinya kondisi bencana, dan tata cara penanggulangannya bencana di suatu daerah yang terlanda bencana tanah longsor tersebut. Tahapan mitigasi bencana selanjutnya kita bisa melakukan selama terjadinya dan juga selama sesudah bencana. Yang pertama kita bisa melakukan adalah tanggap darurat, penyelamatan dan pertolongan korban secepatnya supaya korban tidak bertambah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama kondisi medan, yang kedua kondisi bencana, yang ketiga peralatan, dan yang keempat adalah informasi bencana. Selanjutnya yang kedua adalah rehabilitasi. Upaya pemulihan korban dan prasarananya meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan sarana transportasi. Selain itu, dikaji juga perkembangan tanah longsor dan teknik pengendaliannya supaya tanah longsor tidak berkembang dan penentuan relokasi korban tanah longsor bila tanah longsor sudah dikendalikan. Yang ketiga adalah rekonstruksi, penguatan bangunan infrastruktur di daerah rawan bencana tanah longsor tidak menjadi pertimbangan utama untuk mitigasi kerusakan yang disebabkan oleh tanah longsor karena kerentanan untuk bangunan yang dibangun pada jalur tanah longsor hampir 100%. Selanjutnya sebagai tambahan, ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mencegah tanah longsor. Yang pertama adalah hindari membuat sawah di atas lereng. Yang kedua, tidak membangun rumah di bawah tebing karena pada saat kita membangun rumah di bawah tebing, pada saat terjadi tanah longsor itu akan berpotensi besar bahwa rumah kita akan banyak mengalami reruntuhan dari tanah tersebut. Yang ketiga, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pada saat kita menebang pohon secara liar, maka air yang masuk ke dalam tanah akibat air hujan akan menjadi keruh sehingga
potensi tanah longsor akan menjadi sangat besar. Yang keempat, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai aktif. Yang kelima, membuat terasering. Yang kelima ini adalah upaya yang selalu kita bisa lakukan di sekitar kita. Semisal bahwa kita hidup di daerah pegunungan, maka yang bisa kita lakukan adalah membuat terasering sederhana di sekitar sawah yang berada di sekitar kita. Baik teman-teman semua, selanjutnya saya akan memberitahu beberapa dokumentasi tanah longsor yang pernah ada di Indonesia. Dari gambar yang di sebelah kiri, kita bisa mengetahuinya bahwasannya itu terletak di Wisata Air Panas Pacet Kabupaten Mojokerto. Dari gambar yang sebelah kanan, kita bisa mengetahui itu adalah tumpukan kayu yang terbawa arus longsor dan juga banjir di Bahorok, Sumatera Utara atau Medan. Mengapa teman-teman demikian? Di wilayah Sumatera itu rawan sekali dengan tanah longsor karena di Sumatera atau lebih tepatnya di perbukitan Bukit Barisan itu adanya suatu bentuk morfologi atau lereng yang sangat miring karena juga terlebih lagi itu adalah wilayah perbukitan atau pegunungan. Alasan yang kedua adalah mungkin adanya faktor batuan endapan atau sedimen yang juga mengakibatkan hal tersebut. Selanjutnya ada dokumentasi yang terletak di wilayah Jawa. Dari gambar di sebelah kiri kita bisa melihat longsor batu di kawasan penambangan batu Desa Satya Negara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Gambar di sebelah kanan kita bisa melihat sebuah rumah di Kecamatan Kadungora, Garut Porak-Poranda akibat tanah longsor yang melanda di wilayah Jawa Barat. Teman-teman semua, khususnya di daerah Jawa itu juga rentan-rentannya terjadi tanah longsor. Mengapa demikian? Sama seperti alasan di wilayah Bukit Barisan, karena adanya faktor morfologi, adanya faktor kemiringan lereng, dan juga adanya faktor adanya air hujan yang terus mengguyur di wilayah tersebut, sehingga tanah akan mudah keruh dengan adanya air hujan tersebut. Terlebih lagi juga di daerah tersebut adalah daerah kebanyakan pegunungan. Gambar selanjutnya kita bisa melihat pada gambar di sebelah kiri. Masyarakat melihat bis terperosok keluar dari jalan raya akibat terjangan longsoran tanah di Cilacap, Jawa Tengah. Dan gambar terakhir di sebelah kanan bisa kita melihatnya, tim evakuasi bencana longsor TPAS Lewung Gajah Cimahi di Provinsi Jawa Barat sedang bekerja mengangkat tumpukan sampah. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya faktor yang mempengaruhi tanah longsor itu bukan hanya faktor pada alam saja seperti morfologi atau bentuk tatanan lahan, tetapi juga adanya faktor dari manusianya sendiri. Seperti halnya saat kita membuang sampah sembarangan, maka sampah plastik ataupun apapun itu akan mengakibatkan tanah akan susah menyerap air yang ada seperti air hujan dan lain sebagainya, sehingga akan terjadi suatu banjir di daerah dataran tinggi, dan itu akan berpotensi juga mengakibatkan tanah longsor sendiri karena kurangnya resapan air yang berada di dalam tanah itu sendiri karena terhalang oleh sampah-sampah yang mungkin sulit untuk teruraikan. Telah usai materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun salah pengarahan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.